November. Tentunya waktu yang panjang ini menjadikan Anda untuk bisa berkesempatan untuk belajar, ya, belajar di dalam menjadi guru yang baik. Tentu saja Anda diharapkan bisa menjadi guru yang baik. Tentunya bagaimana Anda bisa menerapkan teori-teori pembelajaran di kampus, ya, di perkuliahan, menjadi sebuah belum lulus, ya, belum diwisuda, belum dilepas oleh Pak Rektor, tentunya Anda harus membaca, ya, Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, ya. Itu Anda wajib untuk mengikuti program praktek lapangan persekolahan. Tentunya, ya, Anda akan mendapatkan pengalaman baru, apalagi selama 4 bulan. Mungkin di Zoom ini atau ada peserta yang tidak cocok dengan sekolahnya, tidak cocok dengan temannya, tidak apa-apa, ya. Justru ini adalah menjadi pengalaman Anda, karena apabila Anda sudah ditetapkan ada di sebuah lokasi tertentu, sekolah tertentu, itu pasti ada maksudnya. Percayalah, ya. Saya dulu juga nggak pernah. Saya dulu juga pernah mengalami seperti itu, ya. Jadi sekolah itu saya tidak milih-milih, tetapi Anda harus bisa menyesuaikan. Disitulah ada learning, ya. Anda harus learning, belajar dan terus belajar. Bagaimana cara berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompok dengan Anda. Bagaimana Anda belajar menjadi guru. Ki Hajar Dewantoro itu adalah niru, ya. Menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru itu tidak gampang. Nah, inilah titik Anda untuk belajar menjadi seorang guru yang baik, ya, menjadi guru yang bisa ditiru, ya, bisa ditiru oleh siswa Anda, oleh masyarakat sekitar Anda. Nah, apalagi saat ini Anda pelaksanaan PLP-nya selama 4 bulan dan jumlah mahasiswanya ada 2.310 mahasiswa. Mungkin di per kelompok itu ada 5 dan 10 teman-teman Anda. Disitulah Anda belajar bagaimana mengimplementasikan teori-teori pembelajaran, bagaimana konsep Ki Hajar Dewantoro niru itu Anda terapkan. Sehingga karakter sebagai seorang guru, karakter seorang menerapkan karakter Pancasila kepada murid-murid Anda nanti itu sebagai profil Pancasila yang baik, karakter agama yang baik, berkarakter budi yang luhur. Jadi gitu adik-adik mahasiswa yang saya cintai banggakan, ya. Persiapkan diri Anda dengan baik, ya. Ingatlah pada saat ini masih kondisi yang harus Anda tetap menggunakan masker, ya. Karena Presiden Jokowi memberikan saran lagi untuk selalu memakai masker, ya. Pesannya ada 3 itu kan, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Tentunya Anda harus bisa menerapkan ini menjadi contoh. Anda dianggap sebagai orang yang luar biasa. Yang Anda hadapi adalah anak SMA, SMK, SMP, SD, tentunya ingin menjadi seperti Anda, menjadi mahasiswa Universitas Surabaya. UNESA sekarang akreditasinya unggul, ya. SPMB kemarin pendaftarannya ada 37.000, tapi yang diterima hanya 4.000. Tentunya ini adalah banyak siswa yang ingin menjadi mahasiswa UNESA. Tentunya Anda harus bisa menjaga alma mater UNESA, ya, karena setiap hari Anda berangkat ke sekolah itu menggunakan jas alma mater, ya. Jadi harus bisa menjaga diri, terutama yang rumahnya jauh dengan sekolah, ya. Hati-hati di jalan. Saya khawatir kalau Anda itu lost, itu kasihan orang tua Anda, ya. Ingatlah ketika Anda akan berangkat kuliah, bagaimana pesan-pesan orang tua Anda ketika Anda masih semester 1 dulu. Betapa banyak berharap pada Anda. Nah, saat ini adalah semester-semester akhir. Tunjukkan kepada orang tua Anda bahwa Anda melakukan pelaksanaan PLP ini bisa Anda laksanakan dengan baik. Tentunya Anda harus menjadi calon guru yang baik.
Saya kira dari mahasiswa Terputus ya. 2.300 mahasiswa maupun partisipasi MBKM. Totalnya ada 13.000 mahasiswa mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2022 ini. Saya kira itu dari mahasiswa. Selamat mengikuti pelaksanaan PLP dengan bahagia. Jaga alma mater, jaga kesehatan. Mudah-mudahan niat baik Anda belajar di lapangan mendapatkan yang terbaik, ya. Saya kira itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tuntas, ya. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai banggakan, selamat mengikuti pembekalan oleh Ibu Dr. Nani Indahwati, ya, selama 1,5 jam ke depan. Tanyakan sesuatu yang Anda pahami, ya. Jangan sampai keluar dari Zoom bertanya pada temannya, ya. Anda tanyakan di sini, jika tidak diberi kesempatan oleh moderator saking banyaknya pendapat tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasar. Baik, terima kasih atas arahannya. Semoga arahan yang diberikan oleh Pak Kepala Satuan Bapak Dr. Muhammad Soleh tadi bisa menambah motivasi ya adik-adik mahasiswa untuk melakukan PLP. Baik, jadi untuk acara tunggal kita hari ini yaitu sosialisasi PLP yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Nani Indahwati, SPD MOrs. Beliau adalah Kepala Divisi Praktik Kegiatan Lapangan Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Surabaya. Tidak berlama-lama, jadi ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Untuk Bu Nani, disilakan. Monggo Mas Bayu bisa memulai. Mas Bayu. Oh, mohon maaf, saya miskomunikasi. Mohon maaf, Pak Zainal. Terima kasih, saya dimoderatori Pak Zainal ini. Senior ini ya, mohon maaf nih Pak. Terima kasih Pak Soleh selaku Ketua Satuan MPKM. Terima kasih teman-teman tim 7. Terima kasih Bu Nani, sukses selalu. Terima kasih ya Pak, selamat di sini saya, di student center saya. Oh gitu. Ini maraton kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu tim 7 yang sudah setia menemani dan menyiapkan semuanya. Sama Pak Warid. Oh ini Pak Warid. Terima kasih. Nggak kelihatan Pak, kena pantai. Sudah kelihatan. Yang kelihatan Pak Zainal. Terima kasih adik-adik, khususnya dari fakultas yang ada di kampus Lidah ini ya. Untuk sesi kedua memang kita prioritaskan untuk VIO, FIB, FBS dan FIP. Mohon maaf, ini sudah mulai sore, jadi sudah mulai agak menurun staminanya. Mohon izin, ini saya bisa langsung share screen gitu ya. Hari ini memang jadwalnya adalah sesi 2 untuk pembekalan mahasiswa yang agak berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya adalah memang khusus materi yang disiapkan untuk bahan atau bekal tambahan ya, ilmu pengetahuan tambahan pada adik-adik mahasiswa terkait manajemen berbasis sekolah dan etika profesi. Namun kali ini pengetahuan tersebut, teori tersebut sudah embed di dalam mata kuliah PLP MBKM. Jadi kami pandang hari ini kita perlu hanya mekanisme dan pelaksanaan mata kuliah PLP MBKM dengan bobot 20 SKS sebagai mata kuliah Merdeka Belajar. Nah, hari ini mudah-mudahan nanti ada pencerahan gitu ya, adik-adik yang selama ini banyak WA
kemudian banyak bertanya dan risau, hari ini mungkin semoga sudah bisa terjawab. Nah, sebagai informasi agenda sore ini agak saya percepat gitu ya, adalah informasi jadwal pelaksanaan PLP semester Gasal 2022 dan 2023. Kemudian penyamaan persepsi terkait sistem informasi kita yang dulu SIM PLP menjadi ELA. Ya, sekedar perkenalan bahwa ELA itu adalah dari pengenalan lapangan persekolahan yang agak manis gitu, kita dapatkan nama ELA biar bisa bersanding dengan SIM-SIM yang lain di Indonesia yang namanya cantik-cantik gitu ya, ada Melisa, ada Simia dan sebagainya. Nah, sebenarnya di ELA ini sama memfasilitasi program PLP dengan plotting reguler, PSM, program Surabaya Mengajar dan internasional. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro sama ya. Jadi semua program ini adalah sama PLP, hanya kemasannya yang beda. Ada yang dikemas dalam reguler, PSM, dan internasional. Nah, kemudian bagaimana pemahaman 8 mata kuliah yang embed dalam mata kuliah PLP, serta konsep Merdeka Belajarnya seperti apa. Nah, kemudian nanti juga ada tugas Kaprodi, DPMK, DPL, dan tugas mahasiswa. Maaf ini kurang ini ya. Nah, timeline ini kami persiapkan agar adik-adik mahasiswa tidak tanya-tanya lagi. Mohon ini bisa di screenshot mungkin atau bisa di foto gitu ya. Nah, masa pendaftaran di PLP si ELA ya, masa pendaftaran PLP di ELA itu tanggal 3 sampai 9 Juli ya. Akan tetapi sampai dengan hari ini masih Ibu buka karena banyak mahasiswa yang masih belum terakomodir karena terkendala macam-macam ya. Ada yang masih cuti, masih belum aktif, masih belum dapat tempat dan sebagainya. Mudah-mudahan sore hari ini sampai malam nanti bisa mencari tempat, kecuali ada beberapa hal yang memang belum diizinkan sama sistem masuk karena ada syarat yang belum terpenuhi ya, nanti Ibu jelaskan. Nah, kemudian ada sosialisasi ke Kaprodi yaitu terkait setting mata kuliah dan dosennya ya, dosen DPMK-nya untuk mata kuliah turunan dari PLP, ada 8 mata kuliah. Ini sudah kami lakukan tanggal 7 Juli yang lalu. Kemudian ada sosialisasi ke dosen pengampu mata kuliah dan DPL. Besok kita selenggarakan dan lusa, tanggal 14 dan 15. Dan mudah-mudahan ini nanti sama ya bergilir dan Bapak Ibu dosen juga nanti tidak kaget ketika mahasiswa menemui beliau atau sudah ada kelas yang harus diampu oleh dosen tersebut. Mahasiswa juga sudah harus mengikuti kelasnya. Kemudian mungkin bisa di-mute ya. Nah, kemudian pelaksanaan kuliah tatap muka pertama dan kedua untuk 7 mata kuliah turunan dari PLP ya. Nanti itu ada 2 minggu, 18 sampai 28 Juli. Ya, setelah semua sosialisasi terlaksana, baru ada perkuliahan perdana 1 dan 2 di semua prodi S1 pendidikan ya yang memprogram PLP. Nah, dari sini 2 minggu awal ini 2 minggu terakhir Juli itu mahasiswa sudah mulai boleh observasi lapangan, ya cari-cari tempatnya. Kalau sekarang mungkin searching dulu aja di Google Map ya, jangan langsung ke sana, jangan kulon-won dulu karena belum ada surat-surat yang menyertakan atau tembusan ke disposisi dari Dinas Pendidikan. Jadi nanti jadi salah persepsi lagi nanti ya. Jadi mahasiswa kasih gitu ya, buru-buru padahal belum kita lengkapi. Nah, mohon bersabar dulu, kami upayakan sambil berproses surat menyuratnya, sehingga mahasiswa ketika datang, DPL sudah menyerahkan, itu sudah clear, karena ada sama-sama tahu. Ya, UNESA juga tahu, sekolah yang ditempati juga. Nah, kemudian ada acara pelepasan mahasiswa nanti oleh pimpinan ya, oleh rektor. Nanti kami selenggarakan insya Allah tanggal 29 Juli, mudah-mudahan ini agendanya bisa didatangi atau dibuka oleh rektor ya. Dan pimpinan. Kami undang nanti kepala sekolah, beberapa perwakilan kepala sekolah, dan kepala dinas. Juga adik mahasiswa wajib hadir gitu ya. Nah, kemudian ada pelaksanaan PLP itu sendiri kurang lebih 4 bulan atau 4,5 bulan ya. Kalau buku panduan MPKM pusat itu adalah 4,5 bulan untuk mata kuliah MPKM atau 20 SKS. Jadi nanti kita setting tanggal 1 Agustus sampai 11 November. Nah, adik-adik di sini asumsinya ada 15 tatap muka secara offline mengikuti sekolah
tempat mitra ya, sekolah mitra kita, tempat adik-adik melaksanakan praktek ajar nyata. Kemudian setelah berakhirnya masa PLP ajar nyata itu, kemudian masih kembali lagi ke prodi untuk mengikuti mata kuliah yang 7 tadi, 2 pertemuan terakhir. Kenapa? Hal ini kita beri waktu 2 pertemuan, yaitu 2 minggu. Di sini adalah dosen pengampu mata kuliah berkewajiban menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah masing-masing. Ya, ada tagihan-tagihan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Mungkin nanti bentuknya macam-macam, tidak sama ya, tidak seperti PLP misalnya harus laporan, tidak semuanya begitu, tapi macam-macam sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, nanti setelah ini Ibu share. Kemudian ada proses unggah nilai, ya, proses unggah nilai dari semua mata kuliah PLP, ada 8 mata kuliah ya, itu sekitar 12 hari. Nah, di sini semua tagihan, semua pelaporan sudah masuk di ELA ya, kecuali yang 7 mata kuliah itu tidak di ELA ya, hanya konfirmasi dengan dosennya baru mengunggah nilainya di ELA. Nah, di 4 bulan itu jangan khawatir, nanti kami juga menerjunkan tim kami untuk supervisi. Ada 4 kali supervisi ya, mulai dari awal penyerahan itu sudah kami dampingi, baik itu DPL maupun ada perwakilan dari pimpinan atau tim 7. Kemudian bulan kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan nanti bisa kita range gitu ya dengan adil begitu supaya beberapa sekolah bisa terkunjungi. Dan mohon maaf kalau sekolah yang lain belum ditempati, belum dikunjungi, berarti memang belum dapat porsi atau belum saatnya untuk kami menentukan. Nanti kita lihat pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, sekedar informasi bahwa di ELA dari peserta yang harusnya 3.210, semua sudah banyak yang sudah daftar. Namun ada beberapa tadi sekitar 30-an mahasiswa masih bermasalah. Bermasalahnya bukan karena apa? Syarat-syarat ini bisa jadi belum terpenuhi, gitu ya. Bahkan kami sudah mencantumkan di sini syarat wajib, ya, syarat wajib dan syarat tambahan. Syarat tambahan ini adalah untuk mahasiswa MP dan mahasiswa yang khusus memprogram di slot PSM. Ini PSM adalah program Surabaya Mengajar yang kerjasama pemerintah kota Surabaya dengan UNESA. Nah, harusnya memang semua tetap registrasi di ELA supaya kami bisa memonitor berapa pesertanya, dan Pemkot Surabaya juga bisa melaksanakan atau melakukan pendataan di SIM tersebut. Jadi double ya, setelah masuk ELA terekam baru adik-adik bisa masuk linknya. Nah, seperti itu. Kemudian ini syarat tadi sudah saya buka nih ya, tadi akhir pendaftaran belum berubah ini ya. Harusnya sampai 11. Ini oh ya, ini yang terakhir ini belum saya. Harusnya sampai hari ini tanggal 13. Nah, untuk diketahui bahwa bahasa reguler itu harusnya 3.210 ya. Ada beberapa yang masih terkendala, nanti saya sampaikan. Kemudian ada sekolahnya sekitar 203, ini berkembang karena ada program PSM ya. Belum lagi tadi adik-adik mahasiswa yang tidak ada sekolah yang di-plotting tapi daftar di linknya. Nah, ini kan menjadi apa namanya catatan lagi di kami untuk menambahkan. Nah, ketika menambah mungkin konsekuensinya jadi berubah lagi. Nanti kita diskusi aja lebih banyak gitu ya. Ada beberapa prodi, tidak semua prodi masuk di PSM. Karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kekurangan guru yang ada di Surabaya. Nah, lebih banyak mengutamakan di PGSD ya, SMP sedikit ya, mapelnya juga tertentu. Kemudian ada kelas internasional, ada PLP internasional, kemarin sudah ada kerjasama Makkah dan Jeddah, ini ada prodinya macam-macam, monggo dimanfaatkan. Memang kompensasinya itu adalah ada biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Ini kebanyakan teman-teman tidak sanggupnya di sini, komitmennya tidak terlalu bagus di sini karena mungkin biayanya terlalu tinggi. Tapi kalau siap, monggo nanti bisa kita bantu untuk segera bisa dikirim ke sana. Dan ada SIS, juga ada kriteria, ada seleksi internal dan eksternal yang dilakukan oleh SIS. Dan ada sekolah cikal yang khusus prodi-prodi internasional, karena ini untuk membantu akreditasi prodi, gitu ya. Nah, kemudian
Apa saja sih mata kuliah PLP MBKM yang konversinya 20 SKS? Nah, di sini. Di sini ada 8 mata kuliah ya, termasuk praktek ajar, praktek mengajar. Mata kuliah PLP manajemen sekolah, SKS-nya ada 2, gitu ya. Ada dosen, masing-masing kelas dosennya harus ada pengampunya, gitu ya. Meskipun mungkin paralelnya 4 kelas, bisa 1 orang, enggak apa-apa. Yang penting dalam satu kelas ada 1 dosen yang bertanggung jawab. Lalu ngecek tagihannya ini. Nah, tagihan di mata kuliah 1 itu laporan analisis manajemen sekolah. Bentuknya seperti apa? Nanti dijelaskan waktu kuliah pertama dan kedua. Nah, ini adalah kesempatan adik-adik mahasiswa ketemu dosennya untuk menyampaikan atau menanyakan hal-hal apa sih yang harus dilakukan ketika praktek ajar itu dengan beban ada mata kuliah penyertanya. Nah, adik-adik mahasiswa, mata kuliah ini sebenarnya sudah dapat teorinya di semester yang lalu. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Makanya mata kuliah ini disetting supaya bisa masuk di mata kuliah nomor 8. Ya, praktek ajar, praktek mengajar. Nah, tagihan ini supaya bisa mendukung rankingnya UNESA, ya. Nah, seperti ini misalnya mata kuliah PLP pengembangan media atau mata kuliah pengembangan bahan ajar. Di sini SKS-nya 3, tanggung jawabnya DPMK. Tagihannya apa? Bahan ajar minimal 1 KD kok ya. Nah, termasuk medianya 1 KD tapi dibuat yang bagus supaya ada peluang diajukan sertifikat HKI. Nah, ketika ada HKI, mahasiswanya dapat sertifikat itu bisa masuk di pendamping ijazah ya. Kemudian dosennya juga bisa mendapatkan penghargaan di situ, namanya juga mendampingi mahasiswa. Memang tidak wajib, tapi diupayakan yang paling bagus, tidak duplikasi, gitu, orisinil, inovatif. Nah, ini bisa didorong ke sana. Jelas ya untuk tagihannya. Mohon ini di screenshot gitu ya, adik-adik mahasiswa ya, supaya nanti jelas. Termasuk ini kuliah nomor 2, PLT pengembangan program. Nah, di sini tagihannya apa? Laporan analisis RKS dan RKAS. Apa ini? Rencana kegiatan sekolah. Laporan analisis kegiatan sekolah itu seperti apa ya? Tolong nanti diramu dengan dosennya tanya. Nanti dibimbing oleh guru pamung dan guru yang di sana. Tapi jangan ngerepoti guru pamung ya nanti ya. Nah, coba berupaya sendiri kira-kira apa. Kemudian ada RKAS, rencana kerja dan anggaran sekolah, gitu ya. Nah, ini nanti ditanya-tanya seperti apa kondisi memotret, gitu ya, memotret di sana dan dianalisis. Misalnya penggunaan pos itu seperti apa, gitu ya. Anda boleh sharing, tapi jangan mengadili atau seolah-olah jadi detektif gitu enggak ya. Nah, ini yang porsinya mahasiswa saja. Kemudian ada laporan dan bukti dokumentasi untuk analisis kurikulum. Nah, misalnya begini, di sekolah itu menjalankan kurikulum apa? Oh, kurikulum merdeka atau kurikulum darurat atau kurikulum K13 tetap. Nah, enggak apa-apa itu dilaporkan. Ada bukti dokumentasinya seperti apa? Misalnya saat pembelajaran atau saat guru mapelnya mengajar dan sebagainya atau dokumen yang lain. Silahkan. Kemudian rencana pembelajaran ini RPP lengkap ya, bisa jadi seperti di panduan itu ada 8 kali pertemuan yang dijadikan satu untuk laporan. Nah, ini menjadi RPP lengkap. Nah, saran saya ini juga menjadi dukungan untuk laporan kelompok di praktek mengajar. Nah, ini kan sudah tidak perlu kerja ulang, gitu ya, asal diperbaiki pada saat mata kuliah ini, dan nanti bahannya bisa dikolek itu dengan temannya untuk menjadi laporan PLP. Nah, kemudian ada asesmen pembelajaran juga begitu, instrumen pengembangan yang dikumpulkan sebagai tagihan ya, ada aspek 3 domain ya, ada 3 domain afektif, kognitif dan psikomotor. Nah, ini seperti apa? Mungkin butuh 1 KD gitu ya, enggak apa-apa asalkan sudah sesuai dan sesuai dengan arahan dari dosennya. Nah, saya kira itu ya, termasuk video rekaman saat praktek pengajar ini bisa jadi 1 kali rekaman yang bagus, disiapkan saat pengajar, durasinya tidak terlalu lama, 15 menit sudah cukup.
plus laporan PLP yang akan diupload di si ELA. Nah, demikian untuk apa namanya informasi mekanisme kurikulum, mekanisme pelaksanaan mata kuliah PLP 20 SKS. Nah, ini nanti bisa kita diskusi ya. Nah, sekarang apa sih tugasnya mahasiswa? Pertama, mendaftar dan memilih di aplikasi ELA SSU. Saat ini yang sudah mendaftar dari 3.210 ya, hampir 2.000, hampir mencapai 3.000, tapi memang belum semuanya. Belum semuanya itu karena terkendala macam-macam. Ya, ada yang masih cuti, ada yang registrasi nomor reknya itu angkatan 2020 atau alih jenjang 2021 dan sebagainya. Atau yang belum aktif karena dia cuti. Nah, banyak lagi. Ada yang angkatan lama gitu ya, jadi tidak bisa masuk di ELA. Kemudian adik mahasiswa harus memilih kelas. Hari ini sudah bisa memilih kelas ya. Nah, di situ di ELA sudah dihimbau sesuai dengan kelas yang seperti biasanya. Kalau di prodi itu ada 4 kelas, ya sudah sesuai kelasnya saja. Nah, mungkin Kaprodi tidak menyeting lebih dari itu. Jadi sehingga kelasnya tetap misalnya 40 atau 35 begitu. Enggak apa-apa, diikuti saja. Ya, diikuti saja, ikut kelasnya masing-masing. Kalau belum mencukupi, misalnya di apa namanya di kuota di situ 40, tapi per kelasnya 40 ternyata ada yang 45. Maka 5 orang enggak tertampung, Bu. Nah, ada laporan nanti kita bukakan kelas lagi. Supaya balance nanti bisa di-split. Tidak ada perbedaan kelas A, kelas B, kelas C-nya. Ini hanya soal apa namanya pemberian dosen ya, sehingga adik-adik memilih kelas itu. Ya, tidak ada prioritas yang macam-macam atau tidak ada anak tiri dan sebagainya. Yang penting masuk di kelas itu mengikuti 2 perkuliahan di awal dan 2 perkuliahan di akhir. Lainnya ikut TLP praktek yang 15 pertemuan ya di sekolah. Nah, ini harus ikut gitu ya, karena apa? Ada SKS-nya. Nah, kalau Anda enggak ikut kuliah ini, tidak memberikan tagihannya, ya tentu dosen tersebut enggak bisa memberi nilai gitu kan. Nah, makanya saya sarankan pada pertengahan mungkin 2 kali, 1 kali ada koordinasi dengan dosennya, nge-zoom. Nah, untuk progresnya. Nah, karena ini juga mata kuliah spesial, jadi sebenarnya diakomodir hanya 4 pertemuan yang boleh offline, boleh online. Terserah prodi mampunya seperti apa. Bu, kita masih online sekarang ini, ya monggo disampaikan. Apakah pertemuan mata kuliah 1 sampai 7 itu masih online? Silahkan ya, nanti dibahas atau dibicarakan dengan prodi masing-masing. Nah, begitu. Kemudian observasi lapangan, mungkin membentuk WA group, menghubungi DPL, ini sebagai opsional untuk saat ini. Jadi jangan buru-buru ya. Kemarin sudah ada yang bentuk grup, padahal DPL-nya berubah gitu ya. Karena belum ada woro-woro. Setelah ini 2 minggu ini, 1 minggu ke depan ini Bu Nani masih sosialisasi. Nah, setelah itu sudah balance itu. Nah, silahkan mulai saya beri surat-surat sebagai penguat ketika Anda observasi. Ya, misalkan disposisi dari Dinas Pendidikan sudah masuk ke sekolah. Sehingga sekolah ketika adik-adik ke sana, oh iya paham, gitu ya. Jadi tidak kecilik, gitu. Termasuk menghubungi DPL-nya. Padahal DPL-nya saat ini belum bisa mengakses ELA, belum diberi kesempatan, gitu kan. Sekarang baru Kaprodi. Nah, seperti itu ya. Nuansanya, jadi mahasiswa nggak usah buru-buru dulu, yang penting sudah tahu tempatnya di mana, terakhir update DPL-nya siapa. Kemungkinan yang masih berubah itu kan PLS insya Allah sudah siap, sudah PGSD mungkin berubah. Karena apa? Ketika kuota PSM itu ditulis di situ, maka harus diberikan DPL. Nah, ketika tidak ada DPL tidak bisa terlihat oleh mahasiswa. Nah, ketika saya memberikan DPL, tentu nanti kan tidak berimbang jumlahnya. DPL tersebut mendPL banyak sekolah. Karena akibat apa? Adik-adik mahasiswa memilih PSM yang di luar kuotanya Bu Nani. Ya, di luar yang ada di ELA. Nah, itu yang tidak termonitor, nanti adik-adik tidak bisa melihat karena tidak ada DPL-nya. Itu tujuannya kenapa Bu Nani
Hanya nyeting 36 SD dan 8 yang reguler. Supaya bisa memberikan DPL-nya di situ. Ketika sudah ada DPL, adik-adik bisa melihat. Nah, di situ ya. Kemudian adik-adik nomor 5 melaksanakan praktek ajar nyata di sekolah mitra, kurang lebih 15 pertemuan. Dari 1 Agustus sampai 11 November. Nah, ini mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik, sesuai dengan instruksi dan wejangan dari Pak Satuan tadi ya, Pak Kasat ya, Ketua Satuan MPKM. Dimanapun disyukuri saja, dijalankan, pasti itu ada hikmah di balik itu, gitu ya. Mungkin itu yang akan mengantar kesuksesan adik-adik semuanya. Kemudian menyelesaikan tagihan mata kuliah sesuai RPS. Ya, RPS-nya sudah nanti ditanyakan ke DPMK-nya, atau ini tadi sudah di screenshot, adik-adik sudah paham semua. Nah, saya kira itu yang bisa Bu Nani sampaikan. Mungkin akan lebih banyak kita diskusi ya, karena tadi sampai 17 pertanyaan begitu. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadif, Kepala Divisi Bu Nani. Untuk berikutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Yang ini tentu ada ya beberapa mahasiswa yang ya mungkin tanda kutip resah ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kita ada satu pantun ya. Jadi naik sepeda pakai keranjang, sepeda hilang ketemu jerapah. Baiknya bicara di Zoom sekarang supaya hilang semua resah. Ayo adik-adik ya, silakan. Keren. Tapi ini sudah ada di chat room, sudah boleh mohon izin saya bacakan ya. Jadi tadi, jadi yang pertama ini dari Ade Anggis ini. Saya ingin bertanya mengenai pembelian sekolah di SMP Negeri 34 Surabaya. Kemarin sempat sistemnya error dan daftar sekolah hilang. Bu, kejelasannya bagaimana nggih? Apakah kita nantinya memilih lagi sendiri atau dipilihkan oleh panitia, dan mengapa digeserkan untuk anak-anak PSM? Mengapa tidak anak-anak PSM saja yang dicarikan sekolah baru, karena kita sudah memilih lebih awal? Terima kasih. Menjadi SMP Negeri 34. Nggih, Bu. Ini bisa langsung saya respon, nggih? Baik, Mbak Anggis. Anggis apa Anggis ini? Anggis, Bu. Anggis, ya. Ya. Sama dengan yang sesi 1 tadi, khusus di 34 itu memang sedianya kita setting reguler, ya, ada 5 mapel. Namun ternyata 34 ini masuk dalam kuotanya PSM. Nah, PSM hanya menghendaki mata pelajaran atau prodi matematika, ya, hanya matematika saja karena SMP. Yang lain tidak terfasilitasi. Nah, sehingga perlu adanya penyesuaian. Mudah-mudahan nanti bisa dapat sekolah yang setara, artinya setara itu sama-sama Surabaya. Sedang kami upayakan. Jadi bukan karena kenapa PSM yang enggak geser, kenapa kami yang digeser. Nah, bukan karena itu. Jadi semula memang kita tidak mengetahui yang SMP itu diploting oleh PSM karena kami fokus di PGSD. Jadi kendalanya seperti itu. Tidak masalah dimanapun, tadi sudah pesannya Pak Kasat begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dapatkan sama-sama mapelnya sama di sekolah yang bisa kita tempati dan bukan kuota PSM. Demikian ya. Jadi mohon bersabar, ini sudah kami buka hari ini sampai malam nanti. Setelah ini kami coba metakan lagi, ada sekolah nanti kita umumkan lewat tim 7, nanti bisa disampaikan ke mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nani. Jelas ya, Mbak. Berikutnya ini dari Mbak Nur Admila, ini perlu kita luruskan ya pertanyaannya. Jadi Assalamualaikum, izin bertanya Bu, untuk tanggal 18 sampai 28 Juli selain mahasiswa melakukan observasi lapangan, apakah ada tugas lain yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa? Monggo. Mbak siapa nih tadi Pak dari sini? Nur Admila, Mbak Nur Admila. Mbak Nur, jadi begini, mohon tidak buru-buru observasi dulu, ya. Mungkin googling aja dulu, nge-map dulu. Oh, letaknya di sini, mungkin ancar-ancar kos kalau dia luar kota, gitu ya, enggak apa-apa. Ini jangan men-DP, jangan DP dulu, nanti pas tahu-tahu kegeser atau tidak pas. Gitu. Jadi begini,
tanggal 18 sampai 28 itu memang Bu Nani nyeting untuk 2 pertemuan mata kuliah yang menyertai atau turunan dari PLT. Nah, sambil jalan mungkin di minggu kedua itu sudah mulai bisa observasi karena DPL-nya sudah fix, ya. DPL sudah fix, ya, tempatnya tidak berubah dan kami sudah melengkapi dengan surat-surat di sekolah tersebut supaya apa? Ketika observasi mahasiswa sudah clear. Karena kemarin surat yang kami kirim itu masih tanggal 18, pelaksanaannya tanggal 18 Juli sampai 4 November. Nah, ada pergeseran menjadi 1 Agustus sampai 11 November. Hal ini karena kita sinkronisasi dengan PPTI dan Siaka. Jadi begitu ya Mbak Nur ya. Jadi bukan karena apa, mohon 1 minggu ke depan masih stay dengan DPMK-nya, mengikuti mata kuliah dulu. Mudah-mudahan minggu berikutnya sudah ada kejelasan tentang status maupun tujuan itu sudah clear dengan surat menyurat sehingga tidak salah. Nanti adik-adik kalau ke sana belum ada surat kan ini ngapain anak ini ke sini, saya tidak ada apa-apa, belum ada surat disposisi dan sebagainya. Saya kira begitu Pak Zainal. Bu, dan saya dan saya coba usahakan yang 34 ya segera. Terima kasih. Ini masih kaitannya dengan tanggal 18 sampai 28 Juli itu apakah tatap muka atau daring? Ini pertanyaan dari Mbak Rohaya. Sudah tadi sudah saya jawab nih. Oh ya udah, langsung. Baik. Silakan tanya ke prodinya nanti nggih. Ya. Bisa online. Nah, besok kebetulan kan 2 hari ini saya ketemu dengan DPMK-nya. Ya. Jadi apakah prodi tersebut sudah mampu untuk mendatangkan mahasiswa secara offline ataukah masih online? Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Terus ini bukan pertanyaan tapi permintaan Bu untuk hasil rekod ini bisa di-share ya. Jadi yang tidak bisa masuk di Zoom lihat lewat rekod video. Baik, kemudian ya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Aufa Asmira Vida, mohon izin bertanya terkait PLP jurusan bimbingan dan counseling. Apakah tidak ada penambahan sekolah atau kuota Bu dikarenakan masih terdapat 34 mahasiswa dan kebetulan Surabaya semua yang belum mendapatkan penempatan untuk PLP. Bagaimana ya Bu? Kemarin sudah pertama bertanya ke Kajut namun dikatakan bahwa itu bukan wewenang jurusan, jadi ditanyakan langsung saat Zoom. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan PGSD nggih Bapak? PGSD. Ya, betul. Baik, Mbak Aufa. Iya, Mbak Aufa Asmira Vida. Untuk PGSD memang ini agak spesial ya. PGSD itu pesertanya banyak. Kita tampung untuk sekolah PSM itu masing-masing 5. Harapannya plus 2 MP. Harapannya apa? Ketika kuota dari PSM itu hanya 1, 2 begitu, nah teman-teman yang lain tetap bisa ikut di sekolah itu meskipun bukan PSM, gitu ya. Namun kami belum mendapat jawaban pasti dari PSM dari pemerintah Kota Surabaya. Apakah diperkenankan? Makanya Bu Nani kasih solusi ada 11 sekolah dasar yang kuotanya masing-masing 8 mahasiswa. Nah, kalau 8 kali 11 itu sudah 88 mahasiswa bisa masuk ke sana. Memang letaknya di UPT SD Gresik. Tapi Gresiknya Gresik jalan raya kok. Jadi nggak sampai masuk ke Gresiknya. Jadi insya Allah gampang ditemui, gampang mapnya. Nah, silahkan nanti setelah ini sudah bisa berpindah ketika PSM-nya tidak bisa diakomodir dengan link PSM. Jadi ketika adik-adik mahasiswa itu sudah masuk daftar di ELA melalui PSM, tetapi di kuota PSM itu yang di link itu hanya membutuhkan 1 misalnya, maka mungkin yang 4 bisa migrasi ke SD yang ditambah Bu Nani tadi kuotanya. Masing-masing 8, sekarang penuhi yang 8 itu. Insya Allah di situ aman, karena tidak pakai link lagi. Ya. Yang di PSM ada link itu karena ada seleksi lagi, enggak seleksi ya. Ada kebijakan dari sana apakah nanti tidak hanya dari UNESA saja, tapi bisa dari universitas lain, misalnya UINSA.
atau mungkin UNER ya, atau mungkin mana yang kemarin ikut bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Jadi begitu. Jadi saya sarankan PGSD khususnya atau MP kan ada kuota 11 sekolah dasar, masing-masing 8 PGSD dan 2 MP. Nah, itu pasti aman. Saya Mohon sudah maaf, Bu. Ya. Dari bimbingan konseling, Bu, bukan dari PGSD. Oh, BK. Nggih. Oh, BK. BK memang ada di ini, ada di PSM, enggak kan? Silakan, Mbak. Kalau di PSM itu adanya bimbingan karir, Bu. Kayaknya enggak deh ya. Jadi mending aman cari sekolah yang ada BK-nya saja. Kalau tidak tertampung, sampaikan ke Bu Nurul ya. Sampaikan ke Bu Nurul, bisa kita list berapa orang yang belum tertampung sekolah. Kita carikan sekolah yang belum memenuhi kuotanya. Oke. Kayaknya BK ada berapa ya tadi ya? Masih ada 2 atau berapa ya? BK kayaknya sudah pas kok kemarin. Atau masih ada Mbak Aufa sama siapa yang belum? Masih ada sekitar 3-4 orang. BK masih ada 3-4. Dijelaskan lagi ya, biar fix ya. Nanti bisa carikan sekolahnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ini. Nah, kalau bisa nama dan nomor reknya, biar nanti saya bantu input. Tapi kalau sekarang sudah saya buka, berarti mahasiswa sendiri bisa cari sekarang, gitu ya. Baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nani atas jawabannya. Kemudian ini mohon maaf sekarang tidak urut, jadi kami pilih yang Present ya. ya. Jadi izin bertanya ini masalah yang banyak dikeluhkan. Jadi mengenai plotting untuk PLP angkatan 2018. Nah ini bagaimana Bu? Dari Mbak Anaira? Ya. Oke. Ya, Bu Nani sampaikan ya. Jadi data 2018, 2017 itu kan tidak sama dengan PLP 20 SKS. Nah, tentu ini tidak bisa masuk elang. Tetapi ada catatan dari kami, nama dan reknya asal statusnya aktif, ya tidak cuti, tidak sedang kurang syaratnya, yaitu mata kuliahnya sudah lolos semua dan jumlahnya serta IPK-nya memenuhi, pasti akan dicarikan sekolah. Hanya saja saat ini tidak bisa masuk elang. Nah, nanti registrasinya yang untuk 3 SKS atau 4 SKS itu di Siakadu. Di Siakadu tentu waktunya sama dengan yang reguler, yang mahasiswa yang angkatan 2000 dan sebagainya. Ya, masanya itu. Sekarang tetap mengikuti alurnya, mengikuti pembekalan, mengikuti mata kuliah tambahan itu ya, yang 2 pertemuan di awal. Kemudian ikut pelepasan dan sebagainya. Dengan catatan sudah pasti dia program PLP ya. Nanti kalau di kemudian hari ternyata tidak program ya kami tarik. Nah, begitu termasuk belum aktif. Ternyata enggak bayar UKT, enggak aktif terus ya kita keluarkan dari program PLP. Begitu ya Mbak ya. Jadi nanti lewat Siakadu. Lihat Siakadu dan Kaprodi menjadwalkan untuk 3 SKS atau 4 SKS. Karena namanya bukan PLP MBKM, tetapi PLP 2 atau PPP. Masih PPP yang 2016 itu masih PPP. Demikian ya. Jadi mohon tetap datanya masuk ke kami supaya kami list, nanti kita carikan sekolah yang sama-sama ada mapelnya sama 3 SKS 2 SKS sehingga nggak timpang. Nanti ada yang satu sekolah itu 4 bulan, ada yang 7 minggu pulang, kan nggak enak. Nah, maka saya upayakan mencari. Tapi sambil mencari khusus yang angkatan 2020-21 yang alih jenjang mengikuti 20 SKS. Jadi tetap ada mata kuliah penyerta. Yang 3 SKS mungkin tidak perlu. Ya, karena dia hanya 3 SKS. Jadi cukup pembekalan ini saja, kemudian mungkin menghubungi Kaprodi, harus diapakan gitu ya. Nah, karena 3 SKS. Ya. Begitu ya Mbak Anaira ya. Iya, jadi tadi jawaban Bu Nani terkait dengan yang bukan angkatan 2019 ya, yang memang tidak bisa masuk elang. Untuk pertanyaan berikutnya Bu Nani, ini terkait dengan masalah IPK yang tidak sampai 2,75, meski sudah ada nilai semester 6. Nah ini bagaimana untuk apakah tidak bisa mengikuti PLP begitu? Untuk solusinya bagaimana? Ini pertanyaan dari Mbak Yenma. Angkatan berapa itu Bapak? Tidak tahu, ini namanya saja Bu. Jadi
Ini tidak menyebut. Adakah di sini? Ada Mbak Yen. Adakah di sini, Yen? Tahun Yenma. 2019, Bu. Oh, Mbak Yenma 2019. Yenma 2019 Iya, Bu. tidak memenuhi 2,75. Iya, Halo. Bu. Nilai semester 6-nya udah masuk, tapi belum memenuhi 2,75. Oke, berarti ya Anda ikuti aturannya, tidak memenuhi syarat. Nah, saya tidak bisa merekomendasi, yang bisa merekomendasi itu adalah pimpinan, karena ini sudah tersistem. Ya, kalau pimpinan menjamin Anda bisa ikut, bertanggung jawab, silakan saja. Tapi yang jelas disi ELA akan ditolak, begitu ya. Tapi kalau mungkin ada kebijakan dari Kaprodi atau ada surat sakti atau apapun, saya tidak tahu. Nah, ada jaminan dari Kaprodi bisa ditempuh karena ada hal-hal yang dipertimbangkan, ya monggo saja coba dihubungi Kaprodi, nggih. Nanti tidak punya wewenang yang seperti ini karena sistemnya memang harus begini, saklek begini gitu ya. Nah, bukan berarti tidak mengakomodir yang lain ya. Semisal itu cuti dan sebagainya masih bisa toleransi. Tapi ketika sudah IPK itu ranahnya sudah pimpinan ya, Mbak ya. Begitu ya. Oke, terima kasih Bu Nani. Berikutnya ini dari dari tadi. Monggo yang langsung kita berikan Mbak Tiara ini tadi PGSD tadi present ya. Sudah lama. Silakan Mbak Tiara, kita beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiara dari PGSD, izin bertanya, di web ELA saya sudah keterima di SDN Kedurus 3. Namun karena beberapa mahasiswa ada yang double dalam mendaftar di PSM Dignas, maka saya terpental Bu di formnya tersebut. Bagaimana nggih solusinya? Di formnya ELA atau di linknya PSM? Di PSM Bu. Di link PSM? Di link PSM Google Form. Nah, kalau di link itu saya belum dapat kepastian apakah yang sudah masuk link itu jaminan diterima atau tidak. Kan tidak diumumkan. Ya, Bu Wulan bisa dibaca untuk jawabannya Bu dari Dinas Pemerintah Kota. Ya, monggo Bu Wulan mungkin bisa membacakan jawaban dari Dinas Kota. Bu Wulan. Ini jawabannya dari Bu Ii, Dinas Kota Surabaya. Yang sudah mendaftar di link PSM memang sesuai sekolah yang kosong saat ini, Bu, begitu. Jadi mungkin diterima Bu yang itu. Jawabannya hanya begini, yang sudah mendaftar di link PSM memang sesuai sekolah yang kosong saat ini, Bu. Jadi otomatis ini diterima. Ya. Begitu Mbak Tiara ya. Izin bertanya lagi Bu. Untuk mahasiswa yang double dalam mendaftar di Google Form, apakah mungkin bisa dipilih salah satu atau mungkin bisa menambah kuota? Bu Nani, ngapunten masih di mute, Bu Nani. Ngapunten. Ya. Ngapunten. Jadi harus dipilih salah satu, Mbak. Jadi kalau menetapkan di PSM yang mana, dua link itu diterima dua-duanya kan tidak mungkin melakukan ya. Pilih salah satu. Dan juga melaporkan ke kami supaya di kuota yang asli ya itu bisa terdetek gitu ya. Misalkan di SD Wonokromo gitu ya, sudah masuk link berhasil. Berarti sudah stay di situ. Tapi yang lainnya di SD Gayungan misalnya, nah itu harus keluar. Jadi biar terdata hanya satu. Begitu. Kecuali di SIM ELA-nya nggak ada SD tersebut. Nah, harus lapor. Tadi ada Mbak, siapa tadi ya di sesi 1 tadi, dapat PR dari saya supaya ngelis semua temannya yang sudah diterima PSM. Jadi ada keterangannya misalnya Tiara, ya di asalnya di SD Wonokromo misalnya ya, kemudian diterima di Wonokromo misalnya gitu. Atau di SD Wonokromo keterimanya Dr. Sutomo misalnya begitu. Nah, maka yang di Wonokromonya nanti akan dikeluarkan atau keluar dari situ di ELA-nya, keluar dari Wonokromo, masuk di Dr. Sutomo. Nah, seperti itu, Mbak. Ya. Mohon bisa di-list semua daftar nama teman-teman yang masuk PSM.
Nah, kalau tidak tertampung sesuai kuota, berarti masuk yang tadi 11 SD yang saya list tadi yang baru, saya buka baru. Mohon bisa memenuhi dulu yang 8 ya. 8 orang dipenuhi dulu. Insya Allah lebih nyaman di situ. Ya, sudah 8 orang, terus ada temannya sendiri, tambahan MP. Nah, daripada yang hanya satu begitu kan nggak punya teman, nanti pelaporannya gimana? Tapi ya nggak apa-apa, ini kan pilihan gitu. Pilihan. Jelas Mbak Tiara ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Berikutnya ini masalah pindah sekolah, Bu Nani. Jadi ini apakah ada kemungkinan untuk pindah sekolah, misal sudah terdaftar di SMA Gresik tetapi ingin pindah di SMA 21 Surabaya, masih ada 1 kuota kosong di sana. Nah, ini apakah bisa mahasiswa ini pindah sekolah begitu? Kalau masih ada kuota dan masih dibuka, mungkin bisa, asal dia keluar dari yang awal. Kalau masih ada, kecuali sudah ditutup, kecuali tidak ada kuota. Itu dari prodi apa nggih? SMA? Ya, Bu. SMA Gresik. Oh, silakan Mbak Oktaviani ya. Oh ya, silakan Mbak Oktaviani. Saya dari prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang kemarin itu, Bu. Nah, kan kemarin itu saya lihat webnya udah ditutup, tapi barusan saya lihat ternyata udah dibuka lagi. Iya, tak buka untuk fasilitasi ini. Nah, saya tanya Bu, sebenarnya terakhir bisa pindah itu kapan dan apa mungkin Bu kalau misalnya SMA 21 kuotanya itu 5. Nah, mungkin bisa tambah 1 gitu atau 5 itu ya saklek 5 seperti itu Bu. Kalau sudah 5 ya 5 terpenuhi. Masa jadi 6? Nah, tetap 5 gitu ya. Kecuali masih ada 4, kuotanya 5, kamu di Gresik masih dibuka ya. Nah, harusnya saya tutup lagi biar enggak pindah gitu kan. Tapi karena ini tadi memfasilitasi PGSD jadi saya buka. Nah, saya khawatirnya begini, Pak. Takutnya apalagi mahasiswanya sudah bilang ke DPL lah, malah berubah-berubah. Jadi tadi loh pesannya Pak Kasat ya. Pesannya Pak Kasat dimanapun sebenarnya itu ada rencana yang atas gitu ya. Mungkin Anda malah dapat sukses di situ, dapat kemudahan. Sudah yakin saja di situ. Kecuali pertimbangan khusus. Misalnya kemarin ada yang sakit ya karena orang tuanya dua-duanya stroke, karena bekerja. Tapi itu bukan menjadi satu hal yang mengada-ada. Nanti kalau berbohong kan masih mendal ya ke dirinya sendiri. Mungkin itu nggih. Nggih. Gitu ya. Terima kasih. Berikutnya ini tentang lokasi sekolah yang belum tahu. Bertanya terkait sekolah SMA S Muhammadiyah 2 itu di Kota SMA Muhammadiyah Bu Wulan mungkin SMA. Biar googling saja Pak, sudah mahasiswa gitu. sudah mau jadi calon. Iya, silakan googling ya. Kita mencoba mahasiswa menjadi cerdas. Iya, begitu Mbak Desi ya, Mbak Desi Rohmahdani, silakan googling. Gampang ya, golek rumah cowoknya ketemu kok, sekolah nggak ketemu. Iya. Terus kita berikan ada yang resen lagi, kalau mungkin ada yang resen lagi, kalau nggak ada ya kita beri kesempatan lagi. Ya, silakan. Ini Mas, ayo sekarang. Iya Mas Reza, ayo silakan Mas Reza. Izin Bu, bertanya dari jurusan MP. Jadi kan kemarin itu ada arahan dari kajur saya bahwa di sistem ELA-nya itu kan terdapat tulisan kalau khusus PGSD sama MP setelah mendaftar di ELA harus daftar di link PSM. Gitu. Lalu ada beberapa permasalahan di sini Bu, bahwa teman-teman sudah daftar di link ELA tapi di kuota WPSM-nya itu penuh, yang akhirnya teman-teman hanya bisa mendaftar di ELA atau bahkan kebalikannya, sudah daftar di WPSM tapi di website ELA-nya sudah penuh. Jadi itu terkait permasalahan seperti itu bagaimana Bu? Mohon izin arahannya jenengan. Matur nuwun. Ya. MP ini kan khusus ya, memang kan nantinya itu hanya magang ya, bukan ajar nyata. Maka memang kami berupaya untuk menitipkan mahasiswa MP itu masing-masing 2 orang di sekolah PSM. Nah sebenarnya PSM sendiri belum memberikan lampu hijau gitu ya, tapi kami berupaya. Nah ketika di link itu tidak bisa masuk, otomatis kan kuota di situ mungkin sudah terpenuhi atau mungkin tidak ada kuota. Ya, di ELA itu hanya untuk memonitor kami. Kalau dengan
PSM pasti harus masuk link gitu kan. Ketika linknya nggak bisa masuk, otomatis kan belum ada jaminan. Saya sarankan tadi loh, tawaran Bu Nani 11 SD itu masih kosong MP-nya. Itu yang pertama. Kemudian ada kerjasama dari Kaprodinya dengan Thailand. Itu ada 7 dengan sekolah di Thailand ya, sekolah kerjasama di sana berbahasa Indonesia juga. Ada 7 orang dan 3 orang. Nah, di sana kalau masih ada kuota kan kuotanya itu banyak ya. Nah, silakan kalau memang mampu ke sana, bisa ke sana dicoba. Kalau tidak ya yang lokal yang Gresik tadi, Gresik Surabaya Gresik itu ya. Nah, sebenarnya lebih dekat Surabaya daripada ke Gresik. Iya. Begitu ya, Mas ya, Mas Reza ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik. Saran saya di sana deh, dicoba sudah ada beberapa kok teman-teman yang saran saya yang ada PGSD-nya sudah terisi. Coba dilihat itu masuk di situ dari temannya. Gitu ya. Daripada yang masih kosong. Gitu ya, Mas Reza. Terima kasih Bu Nani. Jadi adik-adik ya, itu berikutnya ini yang sudah resign Mbak Estu kalau bisa dalam kamera on cam ya. Dara, Mbak Estu silakan bertanya. Tadi sudah resign agak lama ini. Matur nuwun Bapak, ngapunten sebenarnya ini belum pakai jilbab soalnya Pak. Nggih, ngapunten izin bertanya nggih Ibu, saya Estu Chandra dari Pendidikan Sendra Tasik dari Fakultas Bahasa dan Seni. Begini Bu, perihal kelas. Nah, kalau di prodi lain itu kan kelasnya sampun dipaket-paket nggih Ibu. Nah, kalau di Sendra Tasik ini tidak dipaket. Jadi biasanya kita kalau KRS itu rebutan milih kelas ABC-nya gitu Bu. Nah, untuk ini ada berapa kita menunggu pripun Ibu? Ada berapa kelas biasanya? Ada ABC biasanya Ibu. Ada 3 kelas ya? Ya pernah ada D, semester kemarin ada juga yang D. Gitu, nah, ABC gitu. Menunggu dari prodi atau pribun Ibu? Nanti bisa koordinasi dengan prodi, diperjelas Bu, Sendra Tasik ada berapa kelas, di setting berapa kelas. Nah, masing-masingnya berapa supaya balance gitu ya. Nah, karena hari ini kami diminta untuk memilih kelas. Tidak usah rebutan kelas yang mana, sama saja ya, tagihannya sama gitu ya. Yang penting tidak mengumpul di satu kelas. Kalau memang biasanya 4 kelas, cobalah dilihat 4 kelas itu, kelas yang mana, gitu ya. Nah, saya kira tidak sampai. Berarti tanya ke prodi dulu nggih Ibu, Sendra Tasik untuk semester ini PLP ada berapa kelas ngoten nggih? Atau spekulasi aja kalau sudah bisa masuk di kelas B, aman B ya sudah masuk. Gitu. Nggih Ibu. Soalnya emang biasanya kita emang random gitu Ibu, kan nggak ada paket-paketan gitu. Enggak apa-apa. Memang kan ini prasmanan ya. Istilahnya begitu. Nggih, siap matur nuwun nggih Ibu. Iya, demikian Mbak Estu. Berikutnya yang resign Mbak Putri Wulansari. Kalau bisa memang. Ini berarti Bu Wulan yang jawab. Iya. Sama-sama Bu. Ayo Mbak Putri Wulansari disilakan. Kalau bisa dalam kamera seandainya bisa ya. Kita ingin tahu juga. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena jaringan di rumah sedang tidak stabil. Oh iya, silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin hampir sama permasalahannya dengan teman-teman yang lainnya. Saya dari jurusan PGSD, yang dimana itu seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwasannya jika sudah terdaftar dan diterima di link PSM, namun itu belum tercantum di ELA, seperti yang Dijah tanyakan tadi di sesi pertama, dan itu akan di-list walaupun sekolahnya belum tercantum di ELA, itu akan di-list dan mungkin akan diberitahukan informasi pastinya setelah membicarakan hal ini. Namun yang ingin saya tanyakan, jika memang hal tersebut sebaiknya kami itu pindah ke reguler ataukah kami akan tetap di sekolah yang pertama tadi Bu, meskipun tidak terdaftar di link PSM, dan di link PSM itu kami diterima di sekolah yang berbeda. Nah, nantinya di link PSM ini apakah kami harus menetap di link sesuai dengan sekolah yang ada di link PSE atau kami harus pindah ke reguler? Sebaiknya itu bagaimana nggih Bu? Karena kan mungkin jika sudah diterima di link PSM maka akan itu sudah terdaftar di Pemkot, seperti itu Bu. Terima kasih. Jadi gini, Bu Nani ingin data yang sudah diterima PSM ya, link PSM yang belum ada di ELA itu berapa orang, sehingga saya perlu memikirkan berapa nambah sekolahnya. Itu ya, tadi konsensusnya banyak ya. Nah, itu saya tadi minta temanmu untuk ngelis
Jadi yang sudah daftar di sekolah asal, diterimanya di mana, berarti kan tidak ada di ELA, keterangannya tidak ada di ELA gitu kan. Nah, kecuali yang belum diterima di link PSM dan di sekolah PSM itu tidak ada kuotanya gitu ya. Saya sarankan pindah yang di reguler yang tadi 11 pilihan tadi. Begitu ya Mbak ya. Nah, mumpung hari ini saya buka. Jadi enggak masalah ada pengumuman. Di sekolah yang di PSM itu juga enggak ada jaminan lulus apa enggak kok, ya kan? Nah, sama saja sebenarnya ya. Nah, tetap tagihannya sama. Cuman memang Pemkot itu pengen memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut. Sama sebenarnya. Nah, kami butuh sekolah. Kami butuh sekolah untuk penempatan adik-adik mahasiswa. Jadi saya pikir dimanapun, ketika di PSM-nya belum masuk link, belum jelas diterima atau tidak, dan jelas di link itu hanya butuh 1 kuota, misalnya sebaiknya migrasi aja pindah yang SD yang sudah kita slot itu. Karena itu sudah kami telepon langsung dengan kepala dinasnya dan pengawasnya. Gitu loh Mbak. Paham ya? Iya. Terima kasih. Saya tunggu ya listnya ya. Tadi siapa ya yang saya minta tadi Mbak siapa tadi Mbak Khadijah atau siapa ya tadi? Ya Mbak Khadijah ya. Nah itu ada Mbak Khadijah itu yang cantik gitu ya. Iya. Nah, Mbak Khadijah, silakan Mbak Khadijah, ini kelihatan siap bertanya, ini sudah dalam kamera, sudah on cam. Silakan Mbak Khadijah. Ini kebetulan saya sudah dalam proses ngelis datanya anak-anak Bu. Untuk terakhir pengumpulan, kira-kira kalau jam malam ini bagaimana? Ya, enggak apa-apa. Jadi saya buka sampai malam ini. Kalau mahasiswa bisa langsung pindah atau langsung memastikan silahkan. Kalau belum, di list dulu sampai semuanya, biar saya tahu datanya gitu ya. Karena 2 hari besok Bu Nani masih sibuk untuk sosialisasi ke DPMK dulu, gitu ya. Jadi nanti tapi tetap di sistem saya close, gitu kan, supaya enggak ada yang tadi itu. Nah, masuk yang lain pindah-pindah itu dulu untuk protek ya. Karena kalau dibuka terus nanti enggak fix itu datanya. Begitu ya Mbak ya, yaitu memprotek aja. Nanti data PGSD saya minta termasuk sekolah baru yang usulan Bu Nani tadi terpenuhi berapa. Kalau ada yang 0 ya harus kita geser gitu kan. Supaya ya tadi loh kalau orang jualan itu kan gendong-gendit gitu ya. Istilahnya begitu. Enggak terlalu rugi banyak untuk pengeluaran dan juga maksimal adik-adik bisa tertampung. Gitu nggih? Baik. Untuk saya kirimnya langsung ke Bu Nani atau bagaimana? Boleh, Bu Nani langsung boleh, Bu Bulan boleh, atau tim 7 boleh, Bu. Iya, begitu ya Mbak Khadijah ya. Apakah saya boleh minta nomor teleponnya nggih Bu? Ya, atau nanti minta Pak Zainal nanti. Oh iya. Atau minta Bukus dulu. Jangan iya Mbak Khadijah ya nanti. Saya seneng kalau dimintai orang cantik, seneng Mbak. Baik. Terima kasih. Berikutnya nih tentang PSM ini ya. Jadi dia Bu bertanya, jika PSM sudah warna kuning namun SD-nya tidak ada di ELA, apakah bisa pindah di SD reguler? Nah itu tadi ya, kalau sebenarnya kalau sudah masuk link kuning kan jaminan diterima ya. Nunggu list dari Mbak Khadijah tadi, masuk di Mbak Khadijah, nanti saya fasilitasi atau saya sarankan geser itu ya. Nah, pasti kan tidak jauh-jauh dari Surabaya. Seperti itu. Ya, baik. Jadi ini waktu juga berjalan terus, tampaknya tidak apa-apa, ini kurang 5 menit ya, masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dari mahasiswa bio Bu, yang penempatan PLP mahasiswa bio yang terikat dengan latihan rutin, sedangkan sekolah penempatan yang dipilih letaknya cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk PP setiap hari. Jadi ini masalah transportasi ini bagaimana ini? Apa ini? Ini dari Mbak dari Brilian Jakalisti. Brili? Iya, Brili. Oh, Brili ya. Brili ada nih, Mas Brili. Hadir? Brilian yang ini ya, Puslat Data. Brilian hadir? Oh, iya Bu, dari Vio nih. Mana Brilian? Brilian, Mas Brili.
Halo? Mungkin terlempar atau bagaimana ini? Iya, sudah, tidak apa-apa. Iya. Iya, dan nanti. Semangat. Iya. Ini tadi loh ada rencana ini Tuhan ini ya, mungkin lebih berhasil untuk bisa. Ya. Baik, ini ada penanya yang siap untuk bertanya Mbak Yesi nih karena sudah on cam. Silakan Mbak Yesi, angkat tangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Untuk kelas PGSD 2019 itu kan sampai kelas F ya Bu sebelumnya. Nah di SIM ELA itu kelasnya hanya sampai D. Nanti akan ada tambahan sampai kelas F. Oke. Nah ini mohon nanti sinkron sama Kaprodi ya. Kaprodinya mungkin bisa menginformasikan ke tim 7 berapa kelas PGSD nanti akan Bu Nani tambahkan. Ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Ini monggo Bu, ini Ya, ada lagi. Tadi tidak tahu saya baca apakah nanti ini seperti KKN Bu ya. Jadi KKN itu kan ada yang tiba-tiba pindah formasi. Nah ini apakah artinya di PLP ini juga nanti bisa seperti itu? Jadi ada teman satu yang tiba-tiba dipindah begitu. Pindah formasi gimana maksudnya? Ya seperti di KKN itu kan ada tiba-tiba ketika kegiatan KKN. Ya. Ada yang mungkin bertanya seperti itu di chat room? Apa ya? Iya. Ya. Nah ini Bu. Jadi izin apakah personil di kelompok PLP ini bisa berubah sewaktu-waktu seperti sistem KKN kemarin karena saya sempat dipindah ke kelompok lain secara tiba-tiba pada sistem. Jadi ketika dia enak-enak sedang KKN, tiba-tiba di sistemnya dia dipindah ke kelompok lain. Apakah ini juga bisa berlaku? Artinya bisa juga terjadi di PLP ini yang sudah. Saya upayakan ketika tidak ada kekhususan ya, kekhususan itu misalkan dia ternyata tidak aktif ya sampai dengan masa berlangsungnya ya saya keluarkan. Tapi ketika saya harus memindahkan sekolah biasanya mahasiswa yang saya minta keluar sendiri baru pindah kemana. Bisa kecuali ngajar, yang khusus. Ya, khusus itu misalkan ada permintaan dari ngajar. Kenapa? Mau Bu, sudah saya mute Mbak Rati tadi, sudah saya mute. Oh, gitu. Ya, jadi kalau ada permintaan khusus dari Kaprodi, ada data, ada yang menguatkan saya punya hak untuk mengeluarkan atau saya punya wewenang ke sana. Tetapi saya upayakan tidak mungkin menggeser mahasiswa yang sudah mendaftar di SIM, gitu ya. Saya mencoba untuk fair, Pak. Jadi misalkan pindah ke tempat lain harus ada yang mau berpindah ke tempatnya atau ada tempat yang masih slotnya kosong. Mungkin itu ya. Tapi kalau tiba-tiba saya pindah itu mungkin kekhususan saja, tapi saya upayakan tidak ada. Begitu ya. Nah, kecuali nomor 34 tadi ya, kasus 34 dan misalnya SIS. SIS itu kan ternyata mereka masuk di reguler dan SIS gitu ya. Nah, ketika dia masuk di SIS diterima, maka reguler harus dikeluarkan. Nah, atau di SIS ada 6 kuota gitu ya, misalnya dia harus masuk di reguler, yang salah satu harus dikeluarkan. Nah, harusnya begitu. Baik, terima kasih atas bidang ini. Pertanyaan terakhir, menit-menit terakhir ini ya. Jadi dari Damar ini. Jadi selamat sore Bapak. Mohon izin bertanya mengenai alur sebelum memasuki proses mengajar di sekolah bagaimana? Apakah sama seperti KKN menggunakan proposal dan surat-surat lain dulu? Berarti tidak baca tadi ya, tidak mengikuti yang awal ini ya, Damar ya. Ya, coba nanti baca PPT-nya lagi ya, nanti kita share. Nah, kalau yang awal kan hanya dua pertemuan DPMK dengan DPMK, ikut pelepasan, berangkat, ajar nyata, 2 terakhir, ya, terus pelaporan selesai. Baik. Oke. Terima kasih ini terakhir ya, Bu. Jadi kita beri kesempatan ini yang sudah siap bertanya dan sudah on cam ini dalam kamera, Mbak Arlinda. Silakan yang sudah. Silakan Mbak. Terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar ini Bu?
Sangat jelas. Ya, mohon maaf Bu, sebenarnya saya sesi 1 dan ini ikut lagi join sesi 2 karena teman-teman saya tadi dari pendidikan biologi masuk kelasnya itu salah di ELA Bu. Jadi seharusnya itu udah disetting seperti kelas biasanya, tapi malah milih maunya Bu. Jadi lantas bagaimana nih Bu untuk solusinya itu? Maksudnya gimana? Pertama masuk SMA mana? Mboten, jadi kan milih kelasnya di ELA, kan ada kelas A, B, C, D gitu, Oh, Bu. kelas, pilihan kelas. Nah, itu seharusnya masuk kelas C, Ngawur. mereka masuk B. Nggih, ngawur, Bu. Nggak masalah. Jadi bagaimana? Jadi kalau sudah masuk, saya enggak bisa mengeluarkan atau mungkin situ bisa coba keluar sendiri enggak? Tapi saya belum melihat yang plotting kelas ya, saya belum. Hanya menghimbau saja segera masuk dan sesuai dengan kelasnya biasanya. Asalkan berimbang, saya kira tidak masalah. Kan tadi seperti yang siapa tadi sistemnya prasmanan tadi ya, Sendra Tasik tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Kalau sudah aman di situ ya enggak. Tapi kalau mau kembali ke kelasnya dan bisa keluar, silakan keluar. Begitu ya, Pak ya? Ini tidak bisa keluar, jadi enggak masalah nih, Bu ya? Ya sudah, yang penting aman di situ ya. Nggih, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini dan terakhir silakan mungkin Bu Nani ada terakhir ya komentar dari pertemuan kita sudah dengan adik-adik. Atur nuwun Pak Zainal. Ya, jadi begini ya adik-adik mahasiswa ya. Jadi kita ikuti saja alurnya, kami berusaha untuk mengupayakan semaksimal mungkin ya. Nah saat ini memang sistem itu baru. Si ELA ini baru ya, masih baru lahir dan masih manja gitu ya. Butuh koneksi, butuh penyesuaian, termasuk program-program yang mengikutinya, yaitu internasional dan PSM. Mohon tidak resah ya, ketika belum terfasilitasi, di list saja menyampaikannya ke tim 7, perwakilan dari fakultas. Nanti insya Allah akan kami data, meskipun belum terfasilitasi di ELA, akan kami data dan kami berangkatkan sama-sama. Tapi mungkin mohon bersabar karena kami juga memetakan sekolah itu tidak semata-mata dapat sekolah. Kami juga perhatikan sekolah itu ada SPK-nya atau baru atau sudah pernah dipakai atau belum begitu ya. Jadi ini pertimbangan kami, termasuk jumlah mapel dan juga memberikan DPL-nya supaya tidak terlalu banyak mengumpul di salah satu dosen atau dosen itu bisa membimbing sampai sekian sekolah kan kasihan nanti ya, tidak bisa berimbang dengan yang lain. Nah itu sih sebenarnya. Jadi mohon yang penting sudah terdata, terekam di kami, tunggu beberapa hari sambil adik-adik tetap mengikuti alurnya, tetap mengikuti minggu depan itu 2 pertemuan yang dengan DPMK. Siapa DPMK setelah ini Anda bisa melihat di SIM, setelah Kaprodi setting dosen. Begitu ya. Jadi tidak usah risau, saya harus di kelas apa, yang penting sudah masuk di kelasnya. Ketika nanti tidak berimbang kelasnya, misalkan ada 35 siswa, ngumpul di satu kelas, yang satunya hanya 5, satunya 30 hanya 5. Maka mungkin Kaprodi saya beritahu dan akan split ke kelas itunya sehingga berimbang 16, 17 misalnya begitu. Ya tidak masalah siapapun dosennya, yang penting dapat kelas. Ya, ini kan hanya 2 di awal, 2 di akhir, ya, dan tengah-tengah mungkin butuh Zoom untuk klarifikasi dan sebagainya. Begitu ya. Jadi itu mungkin Pak Zainal. Terima kasih Bu Nani. Jadi kayu bakar hendak dibelah, sangat keras bagaikan jati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Begitu ya adik-adik ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Nani, Bulan, Pak Bayu, dan adik-adik semua mahasiswa. Ya, kita akhiri jadi pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak Ibu tim 7. Sehat selalu. Jangan lupa besok masih ada tugas bantu saya. Semangat Bu Nani, semoga sehat selalu. Terima kasih Bulan. Saya izin Oh gitu ya Bu ya. Baik, saya lifting ya saya. Nggih, matur nuwun.